Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Kalau aku bilang tepuk tangan yang ikhlas, bukan hanya keras, karena ikhlas itu bonusnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan yang ikhlas buat beliau. Baik, kita akan kembali ke sesuatu awal, fitrah. Sesuatu kalimat yang suci, sebuah kanvas putih. Tadi kita mengawali acara ini dengan berdoa, dan saya memperhatikan sahabat-sahabat semua dalam berdoa tidak kembali ke fitrah. Doa itu adalah berhadapan hati dengan Allah. Tapi kalau sholat, berhadapan hati dengan Allah, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau kita ingin kembali ke fitrah, lihatlah Rasulullah. Karena Rasulullah tidak ingin diserupai, tidak ingin dilukiskan, hanya satu keinginan dia, diteladani. Tadi saya melihat sahabat-sahabat ada yang memegang HP-nya, ada yang memegang ujung dengkulnya, ada yang memegang kakinya. Padahal dik doang. Memang kenapa dengan doa itu? Tidak ada yang salah, sahabat. Doa itu berhadapan hati dengan Allah. Jadi cukup hatiku dong. Tapi kenapa Rasulullah semasa hidupnya kakinya sudah ada di surga, kaki kanannya ada di surga, kaki kirinya masih menapak di bumi? Karena urusan kita, dia mengangkat kedua tangannya. Baik, kita akan kembali ke fitrah. Kita akan kembali ke 1400 tahun yang lalu. Ketika Rasulullah menepi di Gua Hiro karena dia selalu terombang-ambing dengan pertanyaan tentang kehidupan. Dia terganggu dengan 385 berhala yang ada di kota Mekah. Lalu dia pergi ke Gua Hiro, tapi tetap menghadap kiblat. Dan dalam kesunyiannya itu pertanyaannya diagungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia mengangkat kedua tangannya. Ketika dia mengangkat kedua tangannya, Malaikat Jibril diutus oleh Allah mengutarakan satu kalimat, Iqra. Lalu Rasulullah menjawab, apa yang saya harus baca ya Allah? Untuk kedua kalinya, Iqra. Rasulullah mulai menyesali dirinya karena dia tidak pandai membaca. Justru itu saya meyakini Al-Quran bukan buatan dia, tapi firman Allah. Lalu dia mulai menyesali dirinya dan tangannya dikepalkan. Dan seolah-olah dia marah kepada dirinya. Apa yang saya harus baca ya Allah? Karena dia tidak mampu membaca. Sekarang ayanda dan ibunda serta sahabat semua, boleh Anda mengepal semua tangannya. Boleh mengepal? Mengepal yang keras. Satu tangan. Jangan engkau lepas ketika aku belum mengatakan lepas. Lalu kau genggam dengan keras, kau amarah tertumpu pada tangan itu, dan aku ingin kau lepas ketika aku bilang lepas, dan kau perhatikanlah ada segumpal darah. Lepas. Dilihat. Ulang lagi. Ulang. Ada segumpal darah merah di sana. Lihat. Lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Dia yang menciptakanmu dari segumpal darah. Kita kembali ke fitrah. Kita lihat dulu dari tangan kita. Lihat kenapa kita mesti mengangkat kedua tangan. Kita akan memperhatikan gambar di depan ini. Maaf bagi yang beragama lain, jangan mengikuti ini. Karena saya juga mempelajari agama Katolik sebagai perbandingan, Protestan sebagai perbandingan. Di tangan kanan kita, ada angka 18. Kita perhatikan. 18 ini dalam urutan Asmaul Husna artinya Al-Fatah, yang maha pembuka. Jadi dengan segala kerendahan hati, ketika kita berhadapan dengan Allah, yakinlah sesuatu yang sempit akan Dia buka, dalam ketinggian akan diturunkan, dalam kedalaman akan diangkat, dalam kejauhan akan didekatkan, karena Dia adalah yang maha pembuka. Ini adalah urutan Asmaul Husna 18. Oke. Lalu 18 ini 1 dan 8 kalau dijumlah menjadi 9. Al-Zabar.
Al-Jabbar ini adalah yang maha perkasa. Kita ini lemah. Untuk itu kita senantiasa selalu berpelukan kepada yang maha perkasa. Memohon perlindungan karena dialah juga yang maha penyiksa. Jadi kita angkat kedua tangan kita. Lihatlah pemain bola. Kalau sedang ingin bertanding. Kalau sedang dia ingin bertanding, berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Kita kalahkan lawan-lawan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan penghargaan. Berdoa, dimulai. Sesuatu yang suci namanya diletakkan di kemaluannya. Pantas saja sepak bola Indonesia tidak pernah meraih kemenangan. Bukan karena doanya, tapi karena keyakinan. Diawali dari fitrah yang baik. Saya kalau Arab Saudi melawan Indonesia, bukan saya mengkhianati bangsa ini, tapi saya lebih cenderung, lebih suka Suriah yang menang. Arab Saudi menang karena kalau dia gol, dia sujud syukur. Kalau kita buka kaos, kita kembali ke fitrah. Bukan aku yang memberikan judul ini. Sekarang kita lihat tangan kiri kita. Di tangan kiri kita terbalik angkanya 81. 81 dalam urutan Asmaul Husna artinya yang maha membalas. Untuk itu kita selalu membuka kedua tangan kita. Dialah yang maha membalas. Coba Anda sekarang dengan satu tangan, tepuk tangan. Tidak akan bisa cintamu bertepuk sebelah tangan. Untuk itu kau angkat keduanya. Karena Rasulullah. Kenapa ya Allah? Kenapa aku mesti mengangkat? Karena jasad ini masih dititipkannya bersama ruh. Kecuali kalau kita sudah menjadi ruh di frekuensi lain. Menjadi hologram-hologram yang tidak bisa menyentuh. Tak ada gunanya tangan itu. Padahal dalam agama Islam kalau ada kebatilan, kita gunakan dengan tangan dulu. Lalu kita ucapkan dan doakan. Tapi ada juga yang mengartikan kalau kita melihat PSK labrak, kita bakar. Padahal yang pertama kita harus angkat tangan kita untuk mengucap doa. Itulah kita kembali ke fitrah. Dik dong! Saya ingat banget kejadian waktu itu ketika majalah Playboy mengundang saya untuk berbaris di HI. SMS berikutnya dari lawannya yang kontra dan pro meng-SMS saya untuk berbaris di sana pada hari yang berbeda. Saya bilang saya tidak mau. Karena yang dilakukannya keliru. Tidak mengangkat tangan dulu untuk berdoa. Untuk perubahan. Karena Allah lah yang merubah. Apa jadinya? Mereka berangkat pakai baju putih-putih, pakai kopiah. Mereka berkumpul dalam kemacetan dan membuat macet dan berkeringat. Lalu mereka berteriak-teriak. Aku melihat dari stasiun televisi. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ini negara Islam. Haram majalah Playboy. Haram! Nama yang maha suci dan lembut itu diteriakan di tengah hari bolong, membuat kemacetan. Apa kata agama lain? Allahmu tuli, Allahmu buta. Pada Allah itu ya basir, ya sami, yang maha melihat dan maha mendengar. Tapi kita sekarang orang Islam selalu keliru. Hak kita digores, kita demo. Hak kita dirampas, kita balas. Please, Allah itu ada dalam sujudmu, dalam doamu. Jangan dilupa, kalau kita mengangkat kedua tangan, jangan meminta kepada Allah. Allah itu pemurah, jangan minta-minta. Allah itu pemurah, jangan minta-minta, tapi mohon. Kalau minta, itu jasad yang lapar. Minta makan, minta minum. Tapi kalau kau mengangkat tangan, itu adalah perjalanan ruh. Ya Allah, ampunilah. Mohon ampun ya Allah. Mohon diselamatkan. Mohon dikuatkan iman. Jadi jangan minta. Sekarang kita lagi ada dilema. Meminta itu dilarang. Memang sesungguhnya minta itu dilarang. Tapi kalau memohon, teman-teman semua, kita lihat lagi. Apabila 8 dan 1 dan 18 dijumlah menjadi 99. Sama juga dengan 8.